kabar Anda semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Saya Karo, sudah siap untuk menemani Anda bersama Daniel di acara Rumpi The Secret. Baik, seperti biasanya yuk, mojok dulu kita membahas apa sih yang lagi ramai menjadi perhatian publik menuai komentar ya, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, kali ini beritanya tidak terlalu gimana-gimana banget, tapi memang komentarnya aja lucu-lucu. Lucu, tapi sebenarnya kejadiannya ini kalau buat anak kecil sih agak nggak enak gitu ya. Ini sudah terjadi beberapa saat yang lalu, tapi baru terungkap gitu ya, bahwa Rafathar itu mendapatkan perilaku kurang. Raffi cerita Rafathar teman di sekolah, dipukul teman di sekolah, Nagita sampai nangis gitu ya. Biasalah ya, namanya juga anak-anak gitu ya. Nah, ini juga sempat diceritakan oleh Raffi di podcastnya Wendy ya. Kalau Nagita dapat email itu dan nangis-nangis aja gitu, dan akhirnya Raffi lah, namanya juga anak laki sama bapak ya kan, ngomong gimana caranya menghadapi situasi ketika ini kan sekolah itu seperti lingkungan masyarakat ya kan, kita nggak bisa mengontrol gimana cara kita menghadapinya. Ini nasihatnya Raffi apa, coba kita lihat berikut. Komentar netizen coba kita lihat yang berikut ini. Yang pertama, elah namanya juga anak-anak, wajar kalau berantem gini aja jadi berita. Yang berikutnya, gurunya langsung gak bisa tidur nyenyak. Lanjut, kira-kira anaknya siapa ya yang berani? Pasti anak Sultan juga. Lanjut, berikutnya, apakah netizen perlu mencari tahu siapa yang itu membuli Rafathar? Kepo sih. Yang berikutnya komentarnya, ini agak susah ya kalau di edit-edit begini tuh, aku bingung ya. Oke, yang berikutnya, siapa yang berani mukul mesin ATM? Nih loh paling kocak ya kan. Tapi ini kan anak laki ya. Anakku perempuan tuh dulu kelas 1 SD juga pulang biru di sini kan, nggak ngaku cerita. Mukul anak laki lagi ya kan. Tapi ya sama sih, pokoknya jangan mukul duluan. Tapi kalau itu namanya anak-anak adalah bagaimana caranya mereka bisa saling mengakui kesalahan. Ya pasti anakku juga kenapa begitu kan nggak mungkin nggak ada sebabnya ya kan. Ya kalau aku sih kemarin gitu, bilang gurunya suruh maafkan. Terus habis gitu mereka belajar lagi untuk berteman lagi. Gitu sih. Nah, tapi untung dulu anakku aku ajarin sih taekwondo gitu ya. Tapi maksudnya bukan untuk membuli, tapi untuk pertahanan, jaga diri gitu. Sekarang ada bekas-bekasnya nggak tuh bisa taekwondo, nggak tahu deh ya. Oke, kalau anaknya Jessica Iskandar gimana? Ini juga anaknya Jessica Iskandar, wah ini lagi sering jajan kemana-mana gitu ya. Ini kalau dia jajan itu sebenarnya berapa uang sakunya ya kan? Terus ibunya tuh kemana sebenarnya? Kok sampai kayaknya kelihatannya orang-orang tuh nggak sadar kalau itu anaknya Jessica Iskandar ya. Lihat dulu profil Jessica Iskandar berikut ini. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Jessica Iskandar nih, ibunya El ya. El kemarin beberapa ini deh viral terus gitu ya. Kemarin kita juga bahas nih kontennya dia yang jajan di mana-mana ya. Jadi ada beberapa istilah yang sering digunakan El yang kemudian juga jadi ramai dikomentarin ya. On the side, pakai sambal, pakai bumbu nggak? On the side ya bang. Jadi abang-abang sekarang udah tahu on the side itu di mana? Itu on ngapain? On the side itu dipisah. Dipisah. Take away bawa pulang. Bawa pulang. Sama mau apa? Siomay mau apanya? Di mix. Oh ya, mix aja, di mix aja. Okay. Extra butter. Extra butter. Kalau beli apa tuh extra butter? Martabak. Gitu. Oh iya, untung cuma extra butter ya. Bukan ekstra telur, ekstra. Coba kita lihat kompilasinya berikut ini. Saya take away. Ini ada sampai ada artikelnya ya. Sering diucapkan El Barak saat jajan. Apa sih gitu arti kata on the side? Iya, jadi artikel. Lucu banget sih. Coba kita baca komentar netizen ya. Tadi udah dilihat kan, on the side itu artinya dipisah, taruh di pinggir gitu. Take away. Berapa duit? 10.000 di mix. 10.000. On the side. Anak jaksel banget ya, bahasa Indonesia bahasa Inggris campur. Yang berikutnya, tiba-tiba buka translate on the side apaan gitu ya. Yang berikutnya, hobi baruku nonton review El jajan. Duta UMKM. Ada lagi komentarnya, ini dia jajan goceng, emang isinya segitu apa karena di El Barak makanya gocengnya banyak. Ya berikut, dia jajan cilok FYP, gue makan apa dua sepi. Makan makanan kucing. Dia udah segala macam cara masih belum FYP. Ini cuma makan cilok biasa aja ya dia FYP ya. Yang berikutnya ada lagi komentar, nggak ada. Ya, banyak orang juga bertanya, dia pada saat jajan tuh siapa yang nemenin jajan sih? Aku yang nemenin sambil aku videoin juga, makanya emang agak amatir videonya. Bener kamu kok kayaknya orang di situ biasa-biasa aja gitu loh. Maksudnya nggak ada, jedar
gitu kan? Ada, tapi nggak semua tempat kayak gitu. Ada yang kayak gitu, tapi nggak semuanya aku masukin ke video gitu. Terus kamu biasanya pakai baju apa kalau? Aku pakai baju rumahan aja biasa. Kadang mungkin baru pulang syuting, kadang dari rumah, kadang jemput El Barak pulang sekolah gitu. Nah itu harus ngajak konten. Jajan yuk, El, biar jadi konten gitu atau gimana sih? Enggak, paling kalau misalnya dia, Mah El mau jajan, yaudah El mau jajan apa gitu. Boleh nggak sekalian mau videoin? Boleh. Oke El, ready? Ayo action. Mah El mau jajan, baru mulai gitu. Uang jajannya berapa sebenarnya? Dia setiap jajan dikasih atau tiap bulan? Sebenarnya dia nggak pernah megang uang jajan. Tapi kalau dia punya dompet, ya dia punya dompet, punya uang sendiri, dia simpan sendiri gitu. Dan uang di dompetnya itu dia hitung, terus dia tulis ada berapa, misalnya ada 500.000, 78.000 rupiah. Dia tulis, soalnya dia takut lupa kan, terus dia masukin situ. Keren juga ya. Tapi kalau dikasih uang jajan harian enggak. Jadi itu kamu yang bayar tuh? Itu benar Gojek dapatnya banyak? Iya, dapatnya banyak. Atau karena ini beli kamu? Kayaknya karena di record deh, biar ini mancing pembeli kan. Enggak, tapi kamu punya langganan atau random aja gitu? Kalau yang biasa aku beli itu yang deket-deket rumah biasanya langganan. Jadi mereka rata-rata udah tahu kita suka jajan gitu. Tapi kalau misalnya yang random sih ada juga gitu. Gimana dia kalau ngomong gorengan apa? Mama El mau jajan gorengan. Gorengan jadi gorengan. Oh dia nggak bisa ngomong G ya? Bisa, tapi dia pikir kan kayak George. Iya. Tapi dia bacanya George. Oh jangan mikir-mikir, ada Jot. Ada George. Oke, ini masih soal anak-anak dia lagi nih Kak, apalagi nih anak laki juga ya. Kalau tadi kan Raffi Ahmad tuh, siapa namanya? Rafathar diajarin gitu, cara membela diri. Kalau El gimana nih? Pernah ditanya nih sama Jedar kalau ada perlakuan kasar. Namanya juga kan ya semua anak sih semua risikonya sama. Tapi anak artis itu kan kadang-kadang juga sering jadi sorotan. Memungkinkan juga anak-anak tuh dapat digodain-godain temennya lah ya gitu. Coba kita lihat cuplikannya. Bapaknya mau ngajarin bales. Iya. Tapi pernah nggak dia dapat misalnya dibully atau dipukul? Kalau dibully sih enggak, karena mungkin El Barak juga cepet banget dapat teman. Berteman tuh dia cepet gitu, kayak sekarang kan dia baru pindah sekolah baru nih di Jakarta. Jadi kan awal-awal dia memang bilang kayak aku shock. Culture shock gitu kan. Kenapa? Karena beda pergaulan. Biasanya kalau di Bali itu sekolahnya itu kebanyakan semuanya Western. Banyak bulenya juga ya. Kalau di sini kan sekolahnya campur. Jadi kayak misalnya Eropa nikahnya sama Jepang atau misalkan blasteran. Iya, jadi Eurasian gitu. Jadi ada culture shocknya di sekolah baru gitu. Jadi awal-awal dia sempat sedih, kangen sekolah lama gitu. Terus kemarin juga aku sempat dapat email dari gurunya, ada accident di sekolah gitu. El Barak kan ketua kelas. Oke, baru masuk udah jadi ketua kelas. Iya, jadi ketua kelas dia. Terus jadi somehow dia lagi mainin botol, begini-begini kan. Tiba-tiba ada temennya lewat di belakang. Bukan jatuh, kena pukul kepalanya. Temennya pikir El Barak sengaja ngelakuin itu, padahal enggak, dia lagi main botol gitu. Terus udah gitu tiba-tiba El mau dipukul sama temennya, tapi kan El langsung tangkis gini. Hey, what's wrong with you? What's wrong with you? Gitu. Terus udah gitu temennya itu lapor ke temennya yang lebih gede. Waduh. Iya, terus udah gitu El Barak dimarah-marahin sama temennya yang lebih gede. Terus El Barak bilang bukan dimarahin, dikata-katain yang kasar gitu. Terus El Barak langsung pergi, terus lapor guru. Bagus dong. Bagus, iya, dia emang didikannya dari awal. Aku sama Vincent udah bilang sama El, pokoknya mama sama papa nggak mau El jadi bully, tapi kalau El dibully, El, you have to stand up for yourself gitu. El harus bisa bela diri, dan setelah bela diri balas dulu, bela diri, baru lapor guru gitu. Gimana balas dulu? Balas dulu, enak aja, udah dipukul. Tapi aku nggak ngajarin anak untuk jadi bully, itu nggak pernah. Kalau El jadi bully, mama yang akan marah sama El gitu. Iya, itu benar ya. Tapi ya gitu ya, ini juga cara mengajarkan anak bagaimana cara menyelesaikan konflik gitu ya. Iya, dan sebenarnya kita sebagai orang tua juga membiarkan itu, biar anak yang bisa menyelesaikan, apalagi di lingkup sekolah, biarkan guru dan anak murid yang menyelesaikan. Kita sebagai orang tua lebih ke mantau gitu. Jadi jangan sampai ikut-ikutan juga, karena takutnya anak berpikir bahwa
selalu ada orang tua enggak, tapi you have to know yang mana yang benar, mana yang nggak benar gitu. Jadi itu tadi ya, mengelola perasaan juga, mengelola emosi juga penting ya. Nah ini ada artikel lagi yang mau kita tanya ini kemarin juga jadi artikel tuh. Vincent Verhaeghe mengaku ingin meninggalkan Jedar. Syok nikah langsung kena masalah. Ini di awal waktu kamu baru melahirkan gitu kan. Melahirkan terus habis itu tahu bahwa ternyata kamu ketipu sekian miliar gitu kan. Sebenarnya mungkin namanya Vincent itu kan sebelumnya belum pernah ada pengalaman pernikahan. Jadi itu kan sebelumnya dia single, biasa hidup bebas, nyaman-nyaman aja. Masalah-masalah dia sendiri gitu ya. Terus tiba-tiba dia menikah tuh harapannya bisa bahagia, udah komplit, ada anak, ada istri gitu. Terus tiba-tiba jedeng, istrinya kena tipu, ada masalah. Jujur kena tipu itu dampaknya secara psikologis lumayan mengganggu kan, karena aku jadi sedih terus. Susu ASI aku juga sempat berhenti. Kamu juga sempat shock katanya pada shock, mental down banget gitu, kayak jadi nggak mau ketemu siapa-siapa dan nggak mau ngapa-ngapain karena perasaan hati tuh kayak sakit gitu. Jadi mungkin di situ momen-momen namanya suami istri, jadi kayak pastinya terguncang, mana momennya kan kita harus terus berproses bolak-balik lapor polisi, Jakarta Bali gitu. Jadi itu emang waktu itu sih parah banget sih, keadaannya memang nggak baik gitu. Tapi ya namanya kita suami istri, itu sebenarnya bukan Vincent sampai nyampein ke aku gitu kayak jedeng gitu, enggak, tapi dia kayak dalam dirinya, pikirannya dia. Tapi saat itu pun dia nggak pernah ngomong apa-apa sama aku, dia tetap ada di samping aku, tetap justru jadi garda terdepan, tetap membantu aku menyelesaikan masalah bolak-balik Jakarta Bali, karena waktu itu bayinya masih kecil banget kan, baru sebulan. Jadi itu benar-benar repot banget. Jadi justru setelah kira-kira kemarin di podcast Bunda Maya, aku baru dengar bahwa ternyata gitu. Iya, Vincent juga sempat cerita gitu. Jadi sampai kurus pada saat itu. Kurus banget gitu. Stres juga buat dia. Stres juga, iya, karena memang yang kayak gini-gini kan nggak pernah kita sangka-sangka gitu. Dan ini terjadinya di momen bahagia kita berdua. Baru lahir anak kedua, Don, terus tiba-tiba mau bahagia tapi ketahan karena kita tahu kita ada masalah gitu. Jadi ya perasaannya tuh kayak speechless, nggak tahu harus gimana gitu. Orang kan nggak tahu ya soal itu ya. Apalagi juga selain kamu juga ngerasain, karena kamu secara langsung itu duit kamu gitu ya. Vincent kan kemarin juga beberapa waktu yang lalu juga mendapat serangan tudingan-tudingan dari netizen. Iya kan, yang dibilang katanya ada suaminya dong. Apa sih drama apa segala macam. Itu juga mungkin juga berat ya buat dia. Itu juga ya mungkin sedikit banyak, karena kan gimana pun juga dia belum pernah ada di situasi ini. Terus tiba-tiba banyak yang ngomongin dia dan mungkin mikirnya negatif gitu. Padahal kan mungkin mereka nggak tahu gitu. Vincent juga masih merasa baru di situ gitu. Jadi dia bener-bener waktu itu sampai kurus banget, soalnya waktu zaman-zamannya kita repot banget itu ngurusin musibah itu dia kurus banget. Iya, dan apalagi juga netizen banyak yang sampai sekarang pun gitu ya, kayaknya kamu ngelakuin apa gitu, pasti dikait-kaitin gitu. Kayaknya orang tuh menganggap musibah yang kamu alami itu sebagai sesuatu yang kecil gitu, yang lucu kali mereka pikir ya. Tapi ya gimana ya, kalau aku sebenarnya sebagai manusia sih sampai di titik hari ini aja, istilahnya aku sudah bisa lebih hidup lah, lebih enteng lah daripada yang kemarin-kemarin yang kayaknya parah banget gitu. Sekarang aja aku udah di momen bersyukur gitu, maksudnya bisa melewati ini gitu. Apalagi didampingi suami yang terus support. Terus karena sebenarnya emang ini masalah aku, tapi suami kan mau nggak mau, namanya dia bertanggung jawab, dia pasti kena juga gitu. Iya, pasti. Dan aku yakin ini nggak mudah buat Vincent gitu. Jadi aku musiknya jadi sedih, bersyukur juga bahwa ada Vincent di momen itu. Vincent tuh benar-benar yang nguatin aku, yang menghibur, yang ada di depan aku untuk, mungkin aku yang kena masalah, dia yang lebih repot gitu. Mudah-mudahan kalian akur terus, saling support berdua dan semakin bahagia. Amin. Rezeki makin melimpah. Amin. Ya, berikut kita, ini ada tamu yang lagi main ke Indonesia nih, tinggalnya di Amerika ya. Ini adalah Lady Rocker, ada Atik Set.
CB. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Panggilkan Atik CB. Atik CB, silakan duduk. Duduk sini ya. Aduh itu lagu ya ampun terngiang-ngiang mana sekarang kan kayaknya film catatan si Boy itu mau ini lagi ya. Kamu main lagi nggak? Enggak lah. Oh, enggak. Ngisi lagu lagi nggak? Jadi mbahnya di situ. Aduh tapi Atik CB, oh ini salah satu lady rocker ya Indonesia yang terkenal banget dan apanya kacamata hitamnya itu. Sekarang hitam tapi kuning ya tengahnya ya. Ya kuning. Soalnya kok semuanya yang hitam kayak apa ya? Coba kita lihat kompilasi video klipnya Atik CB zaman dulu seperti apa ya berikut ini. Masih sama Roni Sianturi waktu itu ya. Itu udah nikah apa belum tuh? Kayaknya sudah deh. Oh itu udah. Sudah, iya. Oh kirain jatuh cintanya di situ waktu itu. Ini. Ini benar. Ini metamorfosanya. Metamorfosa. Ya ampun, Iya. kalau nggak pakai kacamata tuh beda banget ya kelihatannya ya. Iya ampun. Iya. Ini kacamata tuh Ini waktu SMA nih. Ini SMA nih. Ini udah Iya. ada ngeband tuh ya dulu ya adik diri ya. Atau udah di TVRI dulu? Waktu SMA udah sering. Udah di TVRI sering Surabaya. TVRI. Iya. Oke. Oh terus ya ini? Yang ini sudah di Jakarta deh. Sudah di kayaknya. Jakarta. Iya, itu juga. Oh, ini emang paling pantas begini emang gayanya udah. Ngebob pakai kacamata itu nggak pernah ganti gaya ya ngebob gitu terus. Enggak, aku tuh nggak cocok loh yang lain-lain gitu. Ya cocoknya gini aja Oh, gitu. gitu. Makanya takut mau merubah ini. Terus aku tahu kalau nyanyi tuh selalu gitu rambutnya kan ke depan gitu ya. Biar misterius. Oh. Oke. Dan dulu itu karena pakai kacamata hitam terinspirasi dari Farid Harja. Iya. Farid Harja betul ya? Dari Farid Harja waktu itu album transisi yang ada lagu Risau itu. Jadi waktu pemotretan untuk itu cover itu albumnya. Nah di situ Bani Adam yang grupnya Farid Harja juga lagi pemotretan. Terus aku dipinjem, nih pakai ini aja gitu. Itu zaman itu masih itu Aviator Ray-Ban gitu. Oh Ray-Ban. Nah terus ya udah aku pakai. Semenjak itu ya udah kemana-mana berusaha pakai kacamata gitu. Enggak, itu sebenarnya kan kamu kemarin baru cerita bahwa kamu tuh ternyata adalah pejuang pengidap bipolar. Apakah dengan pakai kacamata itu juga membantu kamu untuk tampil lebih nyaman gitu ketika di atas panggung? Nanti kita bahas lagi berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rubin Daud.